Baik, ketemu lagi dengan saya Wahid dari iDM Store. Di kesempatan video kali ini, saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara men-setup website WordPress kita, yang nantinya ini akan sangat membantu ya untuk kelanjutan website kita, terutama di bagian optimasi website. Ini juga nantinya akan sangat bermanfaat sekali ya untuk optimasi website kita ke depannya. Jadi setelah Anda berhasil menginstal WordPress, silahkan Anda login ke dashboard masing-masing menggunakan username dan password masing-masing. Nah, di bagian dashboard di utama ini masih standar WordPress yang nantinya perlu kita setup terlebih dahulu sebelum kita berlanjut ke bagian desain dan optimasi di bagian plugin dan tema ya. Oke, di sini silahkan nanti ikuti atau nanti Anda bisa explore sendiri ya, sesuai dengan kenyamanan masing-masing dalam mengelola website WordPress-nya. Oke, saya biasa di sini di bagian dashboard. Untuk opsi layar biasanya saya hilangkan centang ini biar polos, tidak mengganggu penglihatan ya. Atau kalau mau ditampilkan untuk bagian status kesehatan website. Oke. Nah, ini di bagian dashboard. Selanjutnya biasanya saya menyeting di bagian post. Ini ada bawaan postingan default dari WordPress. Ini kita hapus terlebih dahulu ya. Silakan centang dulu untuk postingan yang nantinya kita hapus. Pindahkan ke folder sampah, lalu kita terapkan. Nah, di bagian sampah tinggal kita kosongkan tong sampah. Oke, di bagian post sudah kita bersihkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian halaman atau laman di menu laman di sebelah kiri layar Anda. Nah, ini juga ada bawaan default dari WordPress itu sendiri. Ada simple page atau contoh halaman dan privasi ya. Ini biasanya saya hapus terlebih dahulu dan saya akan membuatnya yang baru sesuai dengan bahasa bawaan website WordPress. Ini kan masih bahasa Inggris ya. Oke, saya biasanya saya hapus. Seperti biasa di bagian sampah kita kosongkan. Nah, halaman sudah polos, sudah bersih. Nah, biasanya juga saya di bagian laman ini saya setup dulu untuk halaman-halaman utama keperluan website biasanya. Seperti halaman depan. Nah, nantinya kan kita akan menyesuaikan keperluan website itu sendiri. Oke, kita create untuk halaman depan. Nah, selanjutnya kita memerlukan misalkan halaman Oke, kita kosongkan saja terlebih dahulu. Mungkin di belakangan kita akan bisa mengisi bagian halaman ini. Selanjutnya karena ini websitenya tujuannya kita untuk bisnis, untuk usaha kita, kita isi dengan halaman produk. Oke, setelah itu biasanya saya juga mengisi misalkan testimoni. Walaupun kita create-nya masih polosan, masih kosong, tidak masalah. Oke, kita tambah baru. Terakhir misalkan paket harga. Kita tambah lagi biasanya halaman kontak. Oke. Nah, terakhir jangan lupa kita tambahkan untuk keperluan artikel kita. Saya biasanya mengisinya dengan blog untuk update di website kita. Nah, saya rasa cukup untuk membuat halaman. Jadi kita sudah memiliki beberapa halaman walaupun halamannya masih polosan atau kosong. Oke, sudah kita create. Nah, selanjutnya saya biasanya menyeting di bagian pengaturan umum. Silakan sorot di bagian layar sebelah kiri. Itu ada menu pengaturan. Oke, ada pengaturan.
Nah, di bagian umum kita sesuaikan judul situs kita. Di sini sesuai dengan bisnisnya ya, Memiles. Atau kalau mau lengkap web ID. Tapi saya biasanya hanya nama domainnya aja tanpa belakangan. Oke, selanjutnya misalkan saya belum mengetahui sih slogan persisnya ya. Nanti bisa diedit di bagian sini, di bagian slogan. Untuk sementara saya biarkan default seperti ini. Nah, yang terpenting di bagian ini zona waktu. Kita sesuaikan dengan lokasi kita Jakarta. Selanjutnya di format tanggal, saya lebih nyaman menggunakan di bagian akhir ini. Untuk format waktu, saya biasa pakai format 24 jam ya. Oke. Selanjutnya kita simpan. Oke. Untuk pengaturan umum sudah kita lakukan. Untuk selanjutnya kita menyeting di bagian membaca. Nah, ini kenapa kita di awal tadi membuat halaman ini gunanya untuk mengatur di bagian halaman website kita. Karena tujuan website ini kita akan membuat jenis webnya yaitu landing page. Jadi saya memerlukan di sini halaman statis ya. Kita pilih bagian depan. Terus untuk postnya biasa kita setting untuk halaman blog ya. Untuk bagian ini biarkan default ya. Oke, jangan lupa simpan. Nah, kita berhasil mengatur di bagian halaman utamanya, halaman statis ya, artinya halaman tetap menggunakan laman depan. Kita coba lihat terlebih dahulu seperti apa. Nah, kan beda dengan tampilan bawaan sebelumnya. Oke, kita lanjut menyeting di bagian permalink ya. Untuk permalink ini juga penting sekali. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan CIO yang nanti berikutnya. Di sini yang lebih umum biasanya digunakan banyak orang pengguna WordPress yaitu di checklist di bagian 5 ya, nama tulisan. Nah, jadi untuk permalingnya nanti menyesuaikan dengan judul tulisan itu sendiri. Oke, untuk kategori biarkan saja kosong. Jangan lupa simpan. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir saya biasanya setup di bagian privasi. Kenapa privasi di awal saya hapus? Karena masih bahasa Inggris ya atau bahasa luar. Nah, saya ingin menggantinya dengan bahasa yang baru. Silahkan klik menu privasi. Caranya mudah, tinggal kita pilih. Karena ini belum ada, masih kosong, kita ciptakan laman baru. Secara otomatis nanti akan membuat halaman kebijakan privasi dengan bahasa Indonesia. Jadi kita tidak perlu membuat lagi ya. Jadi sudah sangat otomatis sekali, sangat mudah sekali, sangat simple untuk penggunaan WordPress ini. Saya yakin Anda pun nanti juga bakal cepat memahami hal-hal seperti ini. Oke, jangan lupa terbitkan lagi. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat berbagai macam halaman untuk keperluan website kita. Sampai tahap ini untuk pengaturan dasar website WordPress kita saya rasa sudah optimal. Tinggal nantinya kita setting di bagian tampilan, bagian plugin yang kita perlukan, dan mungkin itu akan saya bahas di next video ya. Karena ini terkait dengan website landing page, mungkin nanti untuk themes dan plugin akan menyesuaikan dengan keperluan website kita. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.